Oke, selamat siang atau selamat pagi buat anak-anak MEM yang di kelas 8. Apa kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat-sehat ya, Nak ya. Kita lanjut materi kita, Nak, yaitu mengenai fungsi majemuk. Kita ulangi dulu fungsi majemuk karena ada melihat belum paham sekali ya, Nak ya. Kita ulangi fungsi majemuk di program pengolah kata angka ya, Nak ya. Nah, perhatikan di sini, Nak, sudah ada membuat soal di sini. Nah, sebelumnya ini kita rapikan dulu. Ini blok sampai ke H. Kita buat merge and center. Ini juga kita gabungkan merge and center. Ini kita gabungkan merge and center. Ini kita buat nilai ini kita gabungkan. Kemudian kita kasih bingkainya. Oke. Kita kasih bingkainya ya, Nak. Oke, nah perhatikan di sini kita ingin mencari rata-rata ya, Nak ya. Mencari rata-rata masih ingat kan menggunakan apa? Average, yaitu sama dengan average buka kurung blok dari sini bio sampai ke fisika. Jadi dia langsung otomatis atau boleh ketik C4.2E4 ya. Nah, tutup kurung, jangan lupa tutup kurungnya baru tekan enter. Oke. Nah, kalau sudah dapat satu, semuanya sudah terjawab. Dengan caranya bagaimana, Nak? Caranya adalah ini tarik yang sudut ini tarik ke bawah. Oke, Nak. Nah, desimal itu kita kurangi 2 desimal aja. Cara mengurangi desimalnya ini kita blok ini. Kemudian kita masuk ke home. Di sini ada namanya decrease. Ini menambah, ini decrease mengurangi. Oke, ya seperti ini ya, Nak ya, atau 2 di belakang koma. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengisi kolom keterangan ya, Nak. Kolom keterangan. Perhatikan di sini, Nak, syaratnya ya. Isilah keterangan dengan ketentuan jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80 maka lulus, jika tidak gagal. Nah, berarti ini menggunakan fungsi if tunggal. Kenapa menggunakan fungsi if tunggal? Karena eh, jawabannya itu atau alternatif jawabannya itu hanya ada dua, yaitu lulus atau gagal ya, lulus atau gagal. Jadi memilih satu jawaban di antara dua ya, jadi lulus atau gagal. Nah, oke, kita buat sama dengan if buka kurung klik rata-rata tadi operator logikanya yang digunakan adalah lebih besar sama dengan 80. Perhatikan di sini ini menggunakan titik koma atau koma. Kalau ini muncul koma gunakan koma, kalau dia titik koma gunakan titik koma. Nah, ini memang menggunakan titik koma. Kemudian ini kan tulisan ini kalau dia berupa huruf maka kita harus apit dengan kutip 2. Lulus. Value true-nya lulus. Berarti kutip 2. Menggunakan kutip 2 ini bukan seperti ini, Nak ya. Tapi serentak dia dengan menggunakan shift. Tekan shift baru kutip 2. Oke, kita buat lulus. Tutup kutip menggunakan shift. Nah, titik koma, value if false-nya apa? Value if false-nya apa? Jika tidak memenuhi syarat apa yang akan dijawab? Itu gagal. Berarti kutip 2 gagal. Tutup kutip, tutup kurung ya, Nak ya. Oke, kalau sudah ditekan enter. Nah, lihat ini. Kenapa ini lulus, Nak? Karena rata-ratanya itu sudah memenuhi syarat yaitu lebih besar sama dengan 80. Iya, 80. Nah, kita drag dari atas sampai ke bawah. Nah, ini kenapa gagal, Nak? Karena di rata-rata itu tidak memenuhi syarat. Jadi ketika dia tidak memenuhi syarat, maka yang dipilih adalah value if false-nya. Oke, Nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke grade. Grade ini lihat di sini ketentuannya, Nakku ya. Jika rata-rata di atas 90, maka grade-nya katanya A. Oke, alternatif jawabannya 1. Kemudian jika rata-rata di atas 80 maka grade-nya B ya, ini B ya, Nak ya, maka grade-nya B. Oke. Kemudian jika rata-rata di atas dari 75 maka grade-nya C ya, ini C. Kemudian jika rata-rata di atas 50 maka grade-nya D. Selain yang di atas, selain A, B, C, D maka E. Maka alternatif jawaban atau pilihan jawaban ini ada berapa, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dikatakan fungsi majemuk karena alternatif jawabannya itu sudah lebih daripada 2.
Ya, nak ya. Apabila alternatif jawabannya lebih daripada 2, berarti kita menggunakan fungsi if majemuk. Oke. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan rumusnya, anakku. Sama dengan if buka kurung. Ya, yang ditanya di sini adalah jika rata-rata. Berarti ketentuannya adalah alamat selnya itu adalah F4 atau rata-rata. Oke. Nah, langsung ke operator logikanya. Sama lebih besar dari 90, maka titik koma. Kita menggunakan titik koma tergantung komputernya, nak ya. Perhatikan di sini. Kalau dia koma gunakan koma, kalau titik koma gunakan titik koma. Oke? Oke, jadi if F4 lebih besar dari 90 atau jika rata-rata lebih besar dari 90, maka grade-nya tadi adalah A. Berarti value if-nya adalah pakai kutip ya, nak ya. Pakai kutip karena dia huruf A. Oke, kemudian kita masuk lagi titik koma. If buka kurung rata-rata atau 4 lebih besar dari 80, maka value true-nya apa, nak? Value true-nya adalah B. Oke. Kemudian titik koma, if lagi buka kurung rata-rata lebih besar dari 75, titik koma, grade-nya adalah C. Oke. Titik koma, if buka kurung rata-rata ya, rata-rata lebih besar dari 50, maka titik koma grade-nya adalah D. Oke, selain itu E. Jadi kalau dia yang terakhir, alternatif jawaban yang terakhir itu nggak perlu lagi menggunakan if. Langsung saja titik koma, kutip 2, E. Ya. Jadi kalau alternatif jawabannya ada 8, maka if-nya 7 dikurangi dari 8. Ya. Nah ini. Kemudian lihat yang terbuka ini, nak. Buka kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka yang tertutup juga seperti itu. 1, 2, 3, 4. Oke, nakku, bisa diikuti, nak. Dilihat pelan-pelan ya, nak ya. Dilihat pelan-pelan baru ditekan enter. Oke, kenapa ini B, mem? Karena 88 itu adalah di bawah dari 90 dan di atas 80. Maka dia grade-nya B. Apabila satu terjawab, semuanya sudah terjawab, anakku. Di drag aja, oke? Caranya ini ya. Klik yang sudut ini, anakku. Jadi tidak ada A ya. Oke, ini kenapa D, mem? Karena dia 75 ini kan lebih besar dari 75, ya kan? Lebih besar dari 75, ya. Diperhatikan ini. Nih ya. Ini D-nya ini kenapa ini, nak? Karena ini di atas dari 50, di bawahnya 75. Di atas 50 dan di bawah 75, maka dia dapat D. Oke, bisa, nak ya? Oke. Nah, sampai di sini dulu materi kita, nak. Diulangi lagi video ini supaya lebih paham. Kalau ada yang kurang paham, nak, silakan ditanya di grup ya, nak ya. Oke, bisa ya, nak ya. Oke, tetap semangat di dalam pembelajaran. Salam sehat dari Mem ya, nak ya. God bless you. Bye-bye.